Ya, Mbak Marta, hari ini Kenapa? Tadi kita sudah jalan-jalan. Jalan-jalan, lihat-lihat. Lihat-lihat. Maksudnya udah pingin-pingin. Pengen-pengen. Gitu. Ya sebenarnya yang dibahas bukan jalan-jalan dan lihat-lihatnya, Iya, tapi udah pengennya itu. pengen produknya. Karena banyak produk-produk yang kita inginkan. Tapi apa itu? Nantilah kita coba jalan-jalan lagi nanti ya. Memastikan keinginan dan harga. Karena hari ini kita ada di Jun Letter, Bumi Wetan Baturno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Jadi ceritanya tadi di depan tuh display produk-produknya Pak Jun itu. Pak Juno itu banyak sekali, ada dari tas, dompet, sepatu juga ada dari kulit semua. Cuman gak ada duitnya maksudnya. Ya kan nanti habis ini kita tuh jalan-jalan lagi. Produknya sih lengkap ya, macam-macam dan menarik, ada dan displaynya. Ini termasuk hidden gem. Baru ketemu kesini. Betul. Makannya itu. Betul banget. Ini ternyata UMKM di DIY itu luar biasa. Betul. Jadi tidak semuanya sudah terekspos, itu yang menjadi keistimewaan. Ternyata masih ada yang belum terekspos. Benar sekali. Ada yang malah orang lokalnya belum kenal. Ini sebenarnya nggak jauh dari kota. Benar. Jalannya juga gampang. Tapi kalau nggak datang si bakul kayak gini kan juga nggak tahu kita. Sayangnya kita yang agak kurang piknik kayaknya gitu. Karena yang kalau orang Korea udah tahu malah yang luar negeri udah tahu ini Jun Letter itu sampai luar negeri. Itu dia, dan karena hari ini saya Marta Sasongko, saya Aat Kumorojati, bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY selalu menyapa para pelaku UMKM. Ini dia acaranya Sarasehan Si Bakul. Boleh tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Kita sudah di tempat yang sangat luar biasa dengan narasumber yang kita hadirkan juga luar biasa semua, Mbak Marta. Iya, dari luar masuk ke dalam maksudnya. Benar, biasanya begitu juga. Iya, dan hari ini dari Dinas Koperasi dan UKM DIY sudah hadir Kabid Kewirausahaan Pak Wisnu Hermawan. Pak Wisnu tadi udah lihat-lihat juga sama dengan kita ya, Pak? Nggih. Baru tahu kalau ada pusat kulit baru yang ada di sini. Itu dia. Hidden gem. Kalau nggak diundang Pak Katir ini mungkin kita tidak selama ini taunya itu saja. Tapi di sini mungkin ada banyak potensi yang mungkin nanti bisa dikolaborasikan. Oke. Berarti kita harus diajak Pak Wisnu lagi untuk eksplor jalan-jalan lagi kemana-mana gitu ya, Pak ya. Itu Mbak Marta. Ini kurang kayaknya kalau cuma di sini aja. Gampang gitu. Ini ternyata lengkap, Pak. Sentra kerajinannya ada. Situsnya juga ada loh, Pak. Nah, ini jadi lengkap semuanya, bisa cocok sesuai seleranya Pak Wisnu. Seleranya Pak Wisnu. Kayaknya enggak ada yang di Jun ini tadi kok nyari motif kancil, motif hewan-hewan di situ aja enggak kelihatan. Oh, nanti kita tanyakan ini. Iya, mungkin ada. Kenapa Pak kok tanya kancil, Pak? Waktu gilangnya kayaknya ada motif hewan-hewannya kalau setahu saya. Begitu. Betul enggak kayaknya? Ada motif hewannya. Betul. Tahu ya. Tak pikir zaman dulu itu aku jadi kancil. Jalan Timur. Seingat saya loh ada motif hewannya itu. Kenapa itu nggak dimanfaatkan potensi? Jadi relate ada waktu gilang, kemudian di sini juga khas ada motif sesuai dengan. Benar, kan bisa dibikin motif khas dari Jun Letter. Idenya itu loh menarik loh Pak Wisnu. Selalu punya ide yang menarik. Baik. Dan kemudian wakilnya Bapak dan Ibu semuanya yang juga membuat kita beruntung ada di sini. Matur nuwun Pak Katir, Bapak Haji Ispriyatun Katir Triatmojo, anggota DPRD DIY. Bapak Ibu boleh tepuk tangan dulu buat beliau. Pak Katir, matur nuwun, kita boleh ada di sini, Pak. Ini benar-benar surprise buat kita. Sami-sami Mbak Marta. Artinya ini juga saya sangat berterima kasih kolaborasi antara Dinas Koperasi UKM dengan kami, sehingga kami bisa bersama-sama datang ke sini. Sebetulnya sangat luar biasa potensi yang ada di Baturno ini. Tadi sudah disinggung ada beberapa situs. Satu lagi yang belum disampaikan tadi, ada Arca Wisnu. Yang ada di Mantop di daerah Pedukuhan Mantop ada. Ada Arca Wisnu. Seharusnya Pak itu rumahnya di sini. Itu sebenarnya potensi-potensi itu harus bisa istilahnya dieksplor lagi. Kemudian di sebelah sana ada Embung Batu Retno. Itu sangat luar biasa. Baturno itu juga sangat potensi wisatanya wisatanya juga nanti kami juga berharap
masyarakat bisa memanfaatkan embung itu untuk PR UMKM-nya. Begitu. Ini loh wakilnya Bapak Ibu malah sudah cerdas sekali melihat potensi. Sudah jelas ya, wisatanya ada, UMKM-nya ada, tinggal di display. Wong piknik, belanja semuanya ada. Dan masyarakatnya gimana nih? Paham nggak? Responnya gimana? Nanti akan kita kupas juga itu respon masyarakat. Nah itu kan perlu dibantu nih. Iya. Orang yang tahu gimana caranya bisa. Ada yang teman saya bisa bantu. Oh iya, bawa teman. Bawa. Siapa? Ini teman saya tuh selalu saya ajak kalau kemana-mana di ya. tempat yang unik-unik. Ini kebetulan teman kita juga ya Mbak. Oh ya. Ini sudah teman seperjuangan maksudnya dulu. Seperjuangan. Ini seorang MC, seorang presenter, video maker, fotografer, pokoknya apa-apa yang penting cocok regane. Ini ada Mas komentar akeh men ngono ya. Mas Yanuar Widi Armoyo. Mas Moyo, selamat siang. Selamat siang Mas Saad, Mbak Marta, Bapak Ibu sekalian, sugeng siang. Terima kasih mau diimpor dari jauh sana ke sini. Terima kasih juga. Ini tuh orang Gunung Kidul, tapi nggak laku kalau di Gunung Kidul. Nah itu kan biasanya gitu. Kan strategi marketingnya tuh seperti itu. Jadi nek dukun kayak ora terkenal ning lingkungannya, tapi malah kan dari luar, Jawa Timur, dari Jawa Barat itu mah datang. Tonggone ra percaya. Branding gitu ya, kekuatan branding. Nanti kita ngobrol tentang branding. Beda sama UKM. Betul. Kalau UKM ini harus kita semuanya yang warga Jogja, warga Indonesia harus tahu. Harus saling bangga malahan. Ya, nanti kita ngobrol tentang bagaimana menselaraskan ada potensi yang ada di sini, ada wisata, ada UMKM. Tinggal mau enggak ini, apalagi ada dinas koperasi yang saat ini membawa tim juga. Betul. Jadi hari ini Ibu-Ibu dan Bapak tim Dinas Koperasi dan UKM DIY itu juga akan membantu Bapak Ibu nanti kalau mau ikut jadi anggota Sibakul. Nanti keuntungan bagaimana benefit ikut Sibakul akan kita obrolkan di sini Mbak Marta. Yang jelas kita semua yang di sini memberi fasilitas Sibakul. Ini ada termasuk juga foto produk hari ini. Foto produk juga ada Mbak Rosa ya? Oh iya ada Mbak Rosa. Halo. Ya ampun nggak kelihatan ketutupan TV Mbak. Oke, pokoknya nanti bisa daftar di situ. Terus foto produknya ada di sebelah belakangnya. Nah nanti banyak ini yang sudah dibawa ini tadi difotoin biar nanti untuk jualan, untuk update status semakin keren. Kecuali yang bisa difoto ya. Apa? Angel soalnya. Angel. Iya. Oke. Iya kita kan mohon izin Pak Katir menikah kita menyapa dulu para pelaku UMKM di sini. Kita yang pertama ngobrol. tentu yang punya tempat ini Pak Jun. Pak Jun, Jun silakan boleh berdiri bersama kita. Silakan di sini Pak. Monggo Pak. Ini salah satu produknya Pak Jun. Monggo Pak Jun. Ini sebenarnya bersama Ibu. Boleh sini Bu sekalian. Jadi kan ini kalau pengusaha itu adalah suami istri, berarti dua-duanya harus kita tanya nih. Sini pembagiannya Bu. Seperti apa gitu ya. Pembagiannya. Loh iya toh. Kita pengen denger dulu ini. Boleh Pak diperkenalkan sambil cerita usahanya karena tadi ada yang sesuatu yang menarik di awal usahanya Mbak Marta. Betul. Mulai kapan Pak ini usahanya dan kenapa memilih usaha ini? Jadi gini Bu Marta. Jadi saya itu ngawali usaha ini kan dari tahun 2015. Modal awal itu cuma 4.300.000. Kok bisa? Kok bisa apa Pak? Sebenarnya ini sakit hati Bu. Jadi dulu saya join, terus habis itu saya diputus join itu, saya mendirikan ini. Jadi joinan partneran gitu ya, partneran bisnis. Jadi partner bisnis, saya bisa bikinkan dia perusahaan, habis itu saya ditendang. Nah, dari sakit hati itu ternyata bisa bikin ada powernya, perusahaan sendiri malahan ya. Ada semangatnya. Jadi itu besok kalau ada yang diputus, ditendang gitu ya, pasti sukses. Mending bikin perusahaan sendiri aja. Kalau nanti berarti kalau usahanya kok nggak sukses, putus dulu nanti biar nanti. Ya enggak ya, nanti ada tip. Enggak, yang 4.300.000 tuh kok inget terus tuh kenapa tuh Pak? Karena gini, nah jadi saya itu terus terang pas awal itu nggak punya modal sama sekali. Jadi saya itu nongkrong di joglo masih berantakan, belum bagus gitu. Nongkrong gitu jam 3 malam. Waduh, nggak punya modal. Nanya istri saya itu punya modal nggak ada.
Terus akhirnya lihat motor nganggur, saya jual. Jadi jual motor ini Pak ceritanya. Motornya sendiri atau Pak, bukan tetangga atau Bukan, motornya sendiri. Nah, itu jual motor laku 4.300.000 itu untuk beli apa? Mesin jahit. Mesin jahit. Oh, modal. Ditambah ini mas-masannya istri saya. Oh, tetep ya. Pengorbanan seorang istri itu luar biasa loh ya. Sampai cincin kawin aja dijual loh, Bu. Walah. Ya nggak apa-apa, yang penting tujuannya jelas dan akhirnya sekarang bisa punya berapa karyawan Bapak? Saya ada karyawan 25 orang. 25 orang in-house di sini ya. In-house semua. Ini ngomong-ngomong terus Ibu dulu tugasnya apa? Apa ini Bu? Apa cuma menyerahkan mas-masan atau gimana? Atau ikut boleh dipegang, ikut produksi Bu? Biar dulu ikut produksi atau gimana? Ya saya dibantu suami sih diajarin untuk ngelem gimana yang ngelem? bagus ya. Saya nggak bisa jahit soalnya. Bisa kena Satpol PP loh ngelem barangnya. Iya, mosok istrinya suruh ngelem loh. Enggak, maksudnya ngelem beneran bukan. Jadi dulu pembagian tugas awalnya Pak Jun yang jahit, ya. Ibu yang bantu urusan ngelem. Nempel-nempel. Jadi memang awalnya semuanya keahliannya ada di Pak Jun ya. Oke, nah sekarang gimana ini pembagian tugasnya? Sudah sukses. Pak Jun desain atau gimana? Nah, Pak istri Jun saya produksi. bagian marketing, Bu. Jadi sama ada tim 3 orang sama istri Tim saya. medsos ya, Pak? Iya. Oke. Tak pikir Bapak yang produksi, Ibu yang belanja. Dapat duit. Jadi payu terus. Oh, Ibu yang belanja. Iya, kan bener ya? Oke. Ngomong-ngomong ini marketnya sudah sampai mana? Ibu marketing kan? Iya. Sudah sampai mana aja, Bu? Jualannya sampai kemana? Jualannya kalau jualannya untuk produk Jun itu masih ya lokal sudah. Lokal. Ya, sudah ya alhamdulillah kunjungan dari Ibu Bupati juga banyak yang kesini dari luar Jogja. Oh, sudah mulai banyak ya yang ini. Tapi mungkin ada cerita yang waktu pandemi kemarin bukan surut tapi malah sebenarnya bisnisnya tetap jalan. Gimana tuh, Pak? Iya, jadi gini Bu Marta. Jadi pas pandemi itu saya itu dapat orderan dari Korea, Bu. Jadi yang lainnya tiarap, ini malah dapat order. Jadi dapat orderan dari Korea. Setiap bulan itu saya harus menyediakan dompet 6.000 pieces. Setiap padahal lainnya nggak produksi loh, Pak. Iya, makanya itu mungkin karena kasihan loh. Wah, ini modalnya cuma dikit, dikasih rezeki. Mungkin seperti itu. Iya. Loh itu tapi dari Korea bisa kenal Pak Jun dari mana? Jadi ceritanya yang penting kalau usaha temennya banyak, terus sosial media juga dikuati. Mereka itu tahu cuma dari temen, dari gedok tular ya. Gedok tular, terus ke rumah ternyata mereka cocok dengan sampel-sampel saya. Dan sekarang pun saya masih produksi untuk pasar Irlandia, Bu. Itu tempat alat pertukangan, jadi kayak cetok, kayak tempatnya, wadahnya. Makanya untuk sabuknya gitu atau gimana? Jadi sabuk untuk tempat paku. Itu keren. Beda sama tukang sini ya. Udah gini nganggo tas, pakai ember. Mau koper ini. Ember. Nah, mereka udah ember. Kalau ini benar diwadahi ya, jadi profesional gitu ya. Untuk berapa pieces, Pak? Kalau itu bikin itu lumayan, Bu. Jadi setiap bulan itu 1.000. Wah. Nah, ini Pak Jun, ini biar pemirsa juga yang di sini juga bisa menangkap. Maksudnya dapat Pak Jun inspirasi. Kan dulu benar-benar katakanlah modalnya sedikit. Kenapa bisa menjadi besar seperti ini? Kuncinya apa sih, Pak? Kuncinya cuma pertama teman banyak, yang kedua bisa dipercaya omongannya. Oh iya. Jadi dulu itu saya beli kulit itu nggak pakai uang. Jadi cuma karena track recordnya bagus, ya cuma diambil aja boleh. Diambil boleh, terus tinggal nanti kalau yang saya pakai terus ada pembayaran saya bayar. Gitu. Itu sah tinari ya, sama yang itunya. Oh iya. Jadi itu tipsnya ya. Bisa dipercaya. Jujur orangnya. Iya. Tapi yang hebat dari beliau berdua ini adalah humble-nya, rendah hatinya ya. Kita sama. Aku ora ngerti loh, ternyata sih liwat kono tak liwat. Kita awalnya gitu iki gono Mari Bu, gitu ya. Dan
sekelas Pak Jun tuh masih, mari Bu silakan lihat produk saya. Iya. Tak kira iki sapa tuh? Bel sik di omah. Kita udah aki besi sing gawe. Jebul yang punya Sing rumah. gawe beneran. Iya, Pak Jun dan Ibu, ini kalau boleh ke depan sebenarnya ini masih membutuhkan dukungan apa sih untuk terus meningkatkan usahanya? Apa? Yang penting gini punya saya yang saya butuhkan itu marketing. Jadi dibantu marketing lah intinya, jadi Pemasaran ya. Pemasaran biar apa ya, seluruh Indonesia itu kenal siapa Jun Leather gitu loh. Jadi mereka bisa order ke tempat saya, dan kayak apa ya, korporat kantor-kantor bisa pesen di tempat saya itu kan juga perlu mereka mengenal saya. Nah, ini tadi ada usulan Pak Wisnu ini dari Pak Kabit kok nggak ada motif-motif khas, padahal sini kan deket dengan motif kancil tadi misalnya. Mungkin nggak dibikin kayak gitu, malah Pak? belum kepikiran atau gimana? Nah itu udah kepikiran. Nah jadi nanti tak bikinkan contoh dari motif-motif watu gilang ya. Itu ada ikan, ada kuda terbang. Nanti tak pahat timbul di kulit. Oh iya. Ini belum pahat timbulnya, belum tak launching. Berarti besok ada produk baru ya. Produk baru. Pahat timbul berarti di kulitnya itu dilukai gitu istilahnya. Ditata, ya. Enggak, namanya pahat timbul. Jadi bukan dilukai. Jadi Emboss berarti. Ada yang diturunkan, ada yang naikkan. Naikkan. Jadi kayak pahat timbul. Kayak dicetak yang. Yang tahu cuma Pak Jun lah pokoknya. Kita tinggal beli kita aja. harus nunggu launchingnya Kita nanti. nunggu launchingnya karena ini menarik juga. Apa itu pahat timbul dan nanti apakah motif-motifnya ini akan mengangkat yang lokal-lokal kayak gitu ya. Oke. Baik, Bu, saya kembalikan di situ ya, Bu. Iya, jangan khawatir nggak hilang. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak. Matur nuwun Bapak dan Ibu, sukses selalu. Sukses, Amin. tambah sukses. Amin. Matur nuwun. Dan kemudian kita undang ini juga punya produk yang menarik. Pak Imam, silakan Pak Imam. Pak Imam. Monggo Pak Imam. Ini Pak Imam, iya ini boleh sama istri boleh. Ibu mana? Monggo Bu, sini Monggo Bu. Ibu Ya, boleh. soalnya rawani nek. Nek dhewe kok ndak kira-kira tekan ngomahi lho. Iya. Nah, ini sambil cerita Pak Imam, ini produknya adalah teman-teman boleh di expose, ini adalah seragam bergodo ya Pak. Bergodo. Bergodo rakyat. Ya, boleh cerita Pak, kenapa usahanya spesifik banget? Ini berarti hanya khusus di Jogja nih? Iya, jadi begini Mbak. Kebetulan saya itu kan basicnya pramuwisata, pemandu. Kebetulan saya itu kan ketua untuk asosiasi untuk nasional. Istri saya kerjanya dulu di Travel Legend. Jadi hobi saya itu emang dari dulu buat seperti ini. Saya buat cosplay. Kalau main ke rumah tuh banyak robot, Mbak. Banyak. Ini tadi cuma nggak ke bawah ya. Tingginya 3 meter. Kalau banyak robot juga di sana banyak untuk karnaval. Berarti menyewakan untuk seragam karnaval gitu berarti. Tapi itu hobi Mas. Jadi dulu itu mah hobinya kalau saya gak guiding, hobinya begitu gitu. Lama-lama penuh, itu saya kan komplain, namanya penuh kayak gitu. Terus akhirnya sebagian saya taruh di desa wisata. Kebetulan saya kan juga ketua desa wisata di Batu Reno. Kemudian waktu Covid kan kita stuck benar-benar ya. Saya nggak kerja, itu saya juga nggak kerja. Sama-sama basicnya pariwisata. Dan dia punya hobi menjahit. Ya hobinya menjahit. Akhirnya udah kebetulan waktu itu saya punya satu set pakaian bergodo rakyat itu yang ada orang nawar gitu. Ya udah saya jual gitu. Kok ternyata bisa dijual ya gitu. Akhirnya keterusan. Kebetulan kami juga banyak dibantu dari dinas pariwisata gitu. Jadi termasuk baju-baju yang saya pakai ini kan ini sebenarnya baju khas pelaku pariwisata DIY yang kita buat waktu itu, kita satu tim. Tapi ini enggak lengkap ya. Tapi memang agak beda ya. Lurirnya. Jadi lurik ya kalau ini. Ya lurik tapi kan motifnya kita beda. Jadi kita bukan baju daerah tapi baju khas pelaku pariwisata DIY. Jadi dari situ akhirnya ya kita lanjut aja. Jadi istri saya begitu jalan dia malah enggak, jahit. Ini jahit. Jadi enggak mau kerja di travel lagi. Ya berarti keterusan. Jadi ini apa yang terpendam terpaksa harus dikeluarkan gitu ya. Nah, kalau produksi itu Ibu aja atau punya karyawan? Asisten gitu Ibu? Untuk sekarang kalau untuk partai besar saya ada teman. Kalau untuk yang keseharian sendiri. Kalau kayak gini tuh jualnya susah atau gampang atau by order? By order. By order. Yeah. Jadi kalau nggak ada order bikin apa Pak?
Enggak, jadi saya desain banyak desain gitu. Jadi kita tawar-tawarkan gitu. Oh, tetap menawarkan ya? Ya, itu alhamdulillah yang di Malioboro kan saya juga istri yang buat. Yang di Malioboro. 0 km? Bukan, yang di sepanjang Malioboro itu ada 5 bergodo rakyat. Oh, yang di itu ya? Seragamnya bergodo rakyat itu semua Pak Imam dan Ibu. Waktu itu karena kemampuan istri saya, jadi akhirnya kita ambil 1 bergodo ya, dari 4 bergodo itu. Oke. Jadi itu bersama dengan Ibu Deputi waktu itu Kementerian Pariwisata dan juga Dinas Pariwisata. Kemudian waktu itu kami di order dari BI, kita membuat baju yang untuk Malioboro juga waktu itu ya. Oke, ini Bapak kan sekarang sudah bikin seragam bergodo. Ini kira-kira mau bikin inovasi apa lagi, Pak? Sudah ada rencana? Ini udah unik ya? Atau mau tetap ini atau gimana? Karena begini, saya pikir kan gini. Kalau waktu zaman Covid itu kan semua orang jualan, semua orang gitu. Saya kan harus cari selling point yang beda gitu. Saya cari USP-nya yang beda. Jadi kalau bergodo itu kan nggak semua orang bisa. Termasuk cosplay, termasuk itu kan nggak semua orang bisa. Nah itu saya ambil gitu. Jadi saingannya tidak banyak. Selain ini bisa order cosplay misalnya ya, kostum cosplay yang maksudnya macam-macam. Macam-macam itu untuk. Kalau pengerjaannya berapa lama Pak untuk satu kostum ini? Kalau ini cepat. Ini yang menjahit jadi karena ini kalau Bapak yang ngerjakan pasti lama ya. Tapi kalau kayak topi, desainnya bapaknya. Oh yang desain Bapak, Pak Imam. Kalau yang jahit Ibu nanti. Kayak topi yang aneh-aneh yang sulit-sulit itu saya. Oh, lah itu pernah nggak desainnya? Wah kira sudah dijahit nih ini. Sering. Oh ya sering. Mau nggak mau harus bisa. Oh gitu. Akhirnya tetap diterjemahkan. Karena udah DP Mbak, jadi kan tetap harus dibikin. Ordernya sudah masuk soalnya. Oke. Nah ini di bidang kayak gini kan karena spesifik, ini butuh apa ini untuk mengembangkan usahanya? Apa yang belum tercapai? Marketing aja gitu. Jadi memang kami pemasaran juga ya. Iya. Selama ini marketingnya pakai apa? Saya sebenarnya pakai MLM, Mbak, mulut ke mulut. Oh. Dari mulut ke mulut ya. Tapi juga saya ada web gitu. Kemudian saya juga ada web dan juga ada ya medsos lah gitu. Oke. Berarti udah lengkap ya sebenarnya. Tapi pertemanan Pak yang lebih. Jadi alhamdulillah saya temennya banyak gitu. Oh iya. Ini berarti enggak, kalau yang ini memang khusus Jogja ya? Atau dibeli di luar Jogja juga Pak? Ada, kebetulan kemarin ada yang pesen itu dari Kepulauan Riau. Kepri itu pesan bergodo 3 macam bergodo. Waktu itu saya tanya loh, Bapak buat apa gitu? Ternyata dia tuh orang Jogja. Tapi tinggal di sana dengan komunitas orang Jogja. Jadi beliau ini masih menguri-uri membawa. Itu belinya satu set atau maksudnya pasukan gitu? Iya, pasukan. Kalau bergodo itu kan harusnya kan 40-60 orang, Pak. Waduh. Gitu. Jadi kalau pesen nggak bisa satu, itu kan bukan bergodo. Karena brigadir kan harusnya satu rombongan ya. Oke. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Imam dan Bapak Ibu. Ya, sukses selalu. Dan menariknya ini semoga menjadi inspirasi buat yang lain. Iya. Silakan, terima kasih. Ini udah sekolah ini mereka. Karena udah tahu USP unique selling position. Oke. Nah, kita mau belajar juga dari yang lain. Oke. Kalau Anda ingin tahu, tetap di Sarasehan Si Bakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Bira. Dan saya Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Si Bakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Si Bakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Si Bakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Si Bakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Bapak apa ini kok
Masuk angin, Mas. Bapak masuk angin itu bawa apa? Ini minyak kayu putih. Oh, bukan, itu permen ini. Ah, permen. Tulisannya kok kayu putih, tak pikir minyak. Nah, itu permen, Pak. Itu multifungsi berarti. Atau mungkin permennya buat kerokan. Makanya kita mau tanya sama yang punya. Jadi produknya itu unik ya pemirsa. Ini kayu putih tapi dijadiin permen. Maka saya langsung mau tanya Bapak aja di situ, Pak. Biasanya cair biasanya. Ini beneran Pak minyak kayu putih dibikin permen, Pak? Iya. Bukan buat kerokan. Bukan. Monggo silahkan bisa dicoba, dibuka. Nanti itu kalau ibu suaranya jadi nyaring nanti. Wah. Saya takutnya presenter itu. Presenter glegak-glegak mati. Ya. Itu. Kenapa Pak idenya minyak permen kayu putih? Kan orang mikirnya pahit nanti gitu. Makanya inovasi ini kan jadi orang jadi penasaran toh. Akhirnya mereka coba, oh kok enak. Pas kita basar di Ambar Hukmo Plaza, alhamdulillah sebentar habis gitu. Karena ternyata banyak peminatnya. Awalnya kami cuma produksi minuman rempah wedang uwo, ya, seperti yang sirup, ya ada di depan ya, original itu. Terus kita mencoba sekarang untuk inovasi permen rempah. Jadi manfaatnya buat apa Pak? Untuk masuk angin. Untuk ya tenggorokan gatal, apa itu. Karena ada minnya juga. Nggak bisa digaruk soalnya. Wah ini boleh apresiasi Bapak dan Ibu. Ini salah satu inovasi menarik ya. Matur dengan Pak siapa? Dengan Apriono. Pak Apriono. Ini produk sudah sampai di mana aja Pak? Sudah dipasarkan lewat di mana apa? Ini kalau mau beli Pak? Kebetulan kami masuk di Swalayan. Kalau yang paling dekat di sini di Toko Kanjaya. Daerah sini ya Pak? Sudah keluar sini. Pak ini keluar sudah. Daerah sini? Sudah. Biasanya orang beli maksudnya toko atau person? Reseller Pak. Berarti sudah ada resellernya. Jadi kita punya 3 harga konsumen, harga reseller dan harga distributor. Ini legalitasnya sudah lengkap juga ini. Kita juga udah menjadi anggota Sibagul. Iya. Sudah dapat fasilitas free ongkirnya belum Pak? Baru proses ini. Baik, ini berarti semoga tambah lancar, tambah laris ya Pak. Terima kasih Karena dapat free ongkir. Nanti boleh dicoba ya Pak? Monggo silakan itu nanti, Pak, bisa dibuka. Gak usah nanti sekarang aja. Takut liar-liar dulu. Soalnya udah gak masuk angin ya. Pak sebelahnya Nun Sewu dengan sinten Pak sinten? Namanya sama Apri. Ini bisa janjian klub Apri gitu ya? Ini ulang tahun bulan ini ya Juni ya. April. Ini Mas Apri, ini produknya juga unik yaitu sagon. Mas. Ini kan masih muda, ini sagon ini udah jadul loh Mas. Kamu kok tahu sagon Mas? Ini turun temurun warisan dari Simbah. Jadi generasi ketiga. Iya. Kenapa mau gitu loh nerusin? Kok nggak bikin sewa PlayStation apa gitu? Itu produk loh. Nama produk ya? Karena mungkin sagon udah langka, jadi pengen ngembangin atau ngenalin lagi ke konsumen. Ini sekarang penggemarnya sagon siapa Mas yang sering beli? Banyak sih. Kalau yang generasi dari bapak itu mungkin konsumennya udah tua-tua ya. Jadi generasi tua gitu berarti ya. Itu senang sagon atau malah yang generasi muda? Apa yang muda mulai seneng gitu loh. Nah, saya pengen kenalin ke yang generasi. Dan sekarang udah dilakukan belum itu proses mengenalkan gitu? Mungkin lewat media sosial. Sudah dilakukan. Sudah. Dan sudah mulai direspon. Alhamdulillah sudah. Berarti sekarang siapa namanya? Apri. Berarti sesuk sampai direspon jenenge Apri Sagon. Nah, gitu pokoknya kalau sudah namanya Apri Sagon berarti dia brandnya sudah jadi. Iya. Gitu. Apresiasi Mas, masih nguri-uri makanan tradisionalnya. Terima kasih. Oke, baik. Ini ibu-ibu juga terima kasih banyak. Hari ini banyak sekali kuliner yang ini adalah hasil karyanya ibu-ibu yang termasuk di sini ini ada yang batik. Ini motif batik. Bu boleh berdiri Bu, di situ aja Bu. Ini yang punya ini kawong batik. Ya, Bu. Ini bapia kukus batik. Wah. Api ini. Karena ini kenapa motif batik Bu? Mbak, masalahnya kalau roti-roti di luaran kan banyak nggih. Tapi yang ada saya pengen ngangkat budaya dari Jogja yaitu batik. Oke. Jadi unik gitu loh Mbak. Ini nama produknya apa Bu? Mr. One.
Kok kan, bahasa Inggris? Nah ya itu nama suami saya. Oh. namanya siapa? Suami Pak Wawan. Pak Wawan. Jadi kalau suaminya namanya lain nanti dikasih lagi Oh iya, karena ini kan bertolak belakang ketika namanya ke barat-baratan, sementara ininya batik. Gitu, itu memang konsepnya begitu atau yang penting nama suami gitu aja? Enggak, saya cuma pengen ngangkat budaya batik, tapi namanya itu saya pakai nama suami gitu. Saking cintanya sama suami itu. Bucin loh cerita itu. Ini ada usulan nggak? Apa diganti Pak Dewan gitu loh. Pak Dewan. Pak Dewan Pak Dewan Pak Katir ya. Iya. Oke, karena tadi kita begitu lihat boxnya kok namanya ke barat-baratan. Padahal sekarang aja apa-apa ditulisin tulisan Jawa biar nguri-uri, tapi nggak apa-apa. Dan hari ini Pak Wisnu kita sudah lihat banyak produknya bagus-bagus nih kemasannya, ya kan, packagingnya sudah bagus-bagus. Yang di sana punya siapa aja ibu-ibu? Produknya, yang kemasannya udah keren-keren. Itu apa ya Mas Moyo? Yang mana? Ampiang ya? Ampiang. Ampiangnya siapa kelihatannya. itu? Ampiang gitu. Oh iya. Coklat mede, coklat kacang itu siapa? Oh, oke, baik. Ibu udah ikut si bakul belum? Sudah. Oh, ketok nih mesti ono. Kalau kurma punya ya? Oh, punya ibu. Ini ada kurma di belakang nih. Oh, oke. Tapi belum dikasih merek ya, Bu? Kurmanya ya? Oh, ada mereknya. Legalitasnya belum ya, nggak apa-apa. Ini ada. Oh, ini Mr. Wan juga punya produk yang kering ya, Bu? Baik, Pak Wisnu, monggo silakan dikomentari produk-produk yang ada di sini. Nggih, matur nuwun Mbak Marta, Mas Aat. Jadi yang pertama tentang Jun ini ya. Jadi ceritanya Pak Jun ini menginspiratif ya. Jadi ketika semua pada bingung mencari pasar, beliau saat Covid justru mendapat pesanan dari Korea Selatan ini. Kuncinya apa? Tadi kuncinya koneksi ya, jaringan. Nah, ini poin penting yang ternyata untuk bisa menang atau bisa mendapatkan sesuatu lebih dari usaha kita itu harus memperkuat komunikasi, skill komunikasi, kemudian jaringan yang kita miliki itu harus ya di luar ekspektasi yang selama ini saya bayangkan. Ini bahkan sekarang masih ada dari mana Pak? Di Selandia Baru ya. Irlandia ya, di Irlandia utaranya Inggris ini ya, ya ini yang menjadi pasarnya pasar ekspor. Jadi sebenarnya kalau sudah punya pasar yang jelas ini sudah sudah bagus. Mungkin kelasnya kalau di dinas ini antara kelas 2 sampai kelas 3 ini Mbak Amara. Cuma kalau belum daftar si bakul ya saya sarankan di pojok sana Pak Jun, Bu Jun, nanti kami sudah buka helpdesk ini untuk bisa daftar si bakul. Karena apa, nanti setelah daftar si bakul di dinas kan ada fasilitas pengiriman ongkir gratis, baik dalam negeri maupun luar negeri itu kan. Kalau sekarang ini yang luar negeri yang kurang begitu perlu digenjot lagi pengiriman UKM kami, meskipun sebenarnya nggak gampang ternyata produk-produk UKM untuk mengirim ke luar negeri. Di samping legalisasinya harus sedikit rigid, tidak hanya sekedar BIRT halal, tapi mungkin syarat-syarat kalau katakanlah kalau kayu ini punya standarisasi SPLK tidak, lah ini mungkin yang menjadi hal yang mungkin bagi saya untuk Pak Jun itu bukan hal yang sulit itu, dan mungkin fasilitas kami karena kami mungkin juga helpdesk di sini mungkin bisa mungkin dijajaki Pak Jun menggunakan skema ongkir dari kami untuk kemudian kita bisa memberikan fasilitasi sesuai kemampuan kami. Saya juga belum tahu, semoga kalau memang Pak Jun, Bu Jun tertarik mungkin terkait dengan apa yang ada di produk-produk di Batu Retno ini bisa mengoptimalkan beberapa galeri kami, yang apakah itu di galeri di kantor atau di YIA itu kan, di YIA. Nanti kalau di YIA memang harus pakai surat ke dinas, pakai proposal, nanti kita kurasi
layak tidak itu nanti masuk di galeri YIA kami. Dan semuanya gratis ya, meskipun harganya nanti di-up sedikit kalau ke YIA karena kita nyewa di sana juga. Ini yang mungkin bisa kita support terkait dengan produk-produknya dari Jun ini yang saya lihat cukup beragam tadi. Di dalam ada olahan-olahan kulitnya cukup baik yang mungkin bisa dioptimalkan. Kemudian terlebih untuk produk-produk di Batu Retno ini memang sudah cukup bagus Mbak Marta. Ini yang Mr. One ini tidak hanya motif batik tapi dia keripiknya banyak olahan rasa. Ini adalah suatu mungkin ragam produk yang mungkin minatnya pengen memberikan sesuatu biar konsumen banyak pilihan dan ingat terhadap Mr. One ini. Wawan ini, Mr. One itu mungkin saya mikirnya bisa 11 ini One. Ini penemu kula nih, tapi ya monggo istilah One ini adalah pilihan yang mungkin mau diperkuat brandingnya. Ada banana raisin, melinjo pantas lah, ini kan juga Jawa ini sebenarnya. Apa? Melinjo partis lah, ini yang mungkin mungkin saya nggak tahu ini sudah dimasuk. Iya sudah di galeri iya juga. Oh ya, berarti sudah. Tapi kok saya belum lihat di dinas ya mungkin ya. Ada ya, makanya nggih. Jadi produk-produk seperti ini yang mestinya perlu banyak dikembangkan ketika UMKM tidak hanya sekedar membuat satu jenis produk saja, tapi dia membuat banyak ragam produk sehingga konsumen banyak pilihan. Artinya apa? Spirit entrepreneur yang ada di sini yang tadi diwakili oleh Pak Jun, kemudian dari permen kayu putih ini, meskipun saya pertama lihat produk permen kayu putih banyak itu di Pleret sebenarnya. Di sana kok banyak sekali ya produk-produk, tapi kemudian di sini juga ada. Nah, ini yang kemudian membuat mestinya ada pembedanya itu kan Mbak Marta antara satu daerah dan daerah yang lain. Mungkin yang di sini permen kayu putihnya rodo asin-asin sepet, ya itu bisa jadi loh, itu nanti ada loh yang di sana yang di Pleret asin-asin legi gitu kan, mungkin dikasih asin-asin coklat atau kecut-kecut pedes, mungkin ada levelingnya lah, itu mungkin sebuah treatment dari taste-nya. Karena kalau pertama kali jual makanan atau produk kuliner, taste itu nomor satu. Kemudian yang kedua baru kemasannya dibuat seperti apa itu kan. Dibuat mungkin kemasannya dibuat mirip pohon kayu putih. Nah, itu berarti seakan-akan ketika ambil dia akan membelai atau kok membelai istilahnya gitu. Memegang dahan atau pohon kayu putih, kemudian baunya kemudian tidak tergantikan. Ini sebuah tawaran-tawaran inovasi yang mungkin bisa jadi terobosan bagi Bapak Ibu, karena Batu Retno ini tempatnya strategis di pinggiran kota. Pertanian ya tidak banget gitu. Kota kok sak jebone kota Jogja lah ini. Kalau di catatan saya Batu Retno adalah salah satu kelurahan yang anggota Sibakolnya cukup banyak. Itu di atas 6.000 itu ada di Batu Retno. Nah, ini menjadi catatan kami bahwa banyaknya anggota Sibakul itu termanifestasi, sebagiannya itu ada di belakang-belakang saya ini. Yang menjadi kemudian tinggal nge-push. Makanya tadi permasalahan di sini tidak kemudian sekedar produksi sudah oke, ternyata pemasarannya, karena Pak Jun sudah ahli membuat produksi yang kemudian Mr. One juga sudah tidak diragukan lagi, tinggal bagaimana pemasarannya, ikut pameran-pameran dari siapapun yang mengadakan pameran. Kalau di dinas kan pamerannya banyak, dan di kami kalau Bapak Ibu ikut IG-nya Dinas Koperasi, kita sering membuat kurasi untuk gabung di pameran. Event-event kita dalam waktu dekat ini banyak sekali. Ada Sibakul Menari, Sibakul Sport Fest, dan nanti silakan Bapak Ibu bergabung dan ikut kurasi kami. Kalau mungkin
yang pas nih yang mana, mungkin ikut pameran Hari UMKM di Solo. Lah ini nanti yang mungkin bisa membuat Bapak Ibu bisa semakin punya semangat untuk mempromosikan produk-produk yang khas Batu Retno ini kemudian bisa lebih moncer lagi. Saya kira itu Mbak Marta. Baik, apresiasi dulu dong buat Pak Wisnu, Bapak Ibu. Ini soalnya unik, kemudian sudah memang levelnya sudah lebih baik ya. Kebetulan tempatnya juga strategis. Betul. Jadi sudah banyak dukungan dari sekitar sini. Ngomong-ngomong, ibu-ibu dan bapak yang sudah daftar Sibakul siapa aja? Boleh angkat tangan. Oh benar, sebagian besar sudah ya. Oke. Baiklah, berarti sudah bukan hal yang baru lagi ya. Betul, sudah tahu manfaatnya karena sudah menjadi anggota. Iya. Dan habis ini kalau dari Dewan sendiri itu seperti apa sih dukungannya buat UMKM? Tetap di Sarasihan Sibakul. Saya punya 3 permintaan. Lah kowe iki senenge nonton iklan. Dagangan duwe apa aja to? Lingguse dirungokke tak ajari. Sibakul Jogja iki arep nganake pelatihan mentoring supaya sistem lem dodol iki sip. Mengko ana pelatihan mentoring kemasan supaya daganganmu lebih menarik. Ora bingung. Ya mengko daganganmu iki digitalke. Tapi sing tuku ramang daganganmu dhewe. Sing tuku seluruh Indonesia. Nanti juga ada kelas peningkatan kapasitas UKM Mitra Sibakul Jogja, mentoring dengan konsultan bisnis dan praktisi bisnis. Apik banget iki lho kemasane dadi kaya ngene saiki. Akeh meneh lho, ya mesti laris banget iki gudegku iki. Ayo jelas to, ana Sibakul Jogja. Apik niki lho. Nyus. Ya, ini semakin semangat ini. Iya, dan kita masih di Batu Retno Banguntapan Bantul ya. Iya, betul sekali. Kenapa kamu makin semangat? Karena inspirasinya semakin banyak. Iya. Banyak yang menginspirasi, memotivasi dan produknya kita juga lihat menarik. Seluruh teman-teman di sini juga banyak yang sudah ikut Sibakul, kan senang kita. Bukan yang belum tahu Mas gitu ya. Karena kebanyakan kan nggak tahu kalau yang di sini luar biasa sekali. Iya, tapi kita sekarang boleh kenalan dong sama yang punya tempat daerah sini. Ini ada Budian Herawati, Tata Laksana Kelurahan Batu Retno. Ibu Dian. Iya. Ini mohon maaf kita tadi udah duluan main-main ke sini loh, lihat-lihat dulu di sini loh Bu ya. Gak apa-apa ya Bu. Nanti Ibu juga cerita tentang potensi yang ada di sini juga. Iya. Nah sekarang di giliran dukungan dari Dewan sendiri itu sebenarnya banyak sekali, termasuk diantaranya dukungan kepada Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam bentuk budget, itu salah satunya. Tapi Pak Katir mungkin boleh menjelaskan secara pribadi juga boleh. Kenapa memilih tempat ini gitu? Monggo Pak Katir. Terima kasih Mas Aad dan juga Mbak Marta. Jadi yang
pertama ingin kami sampaikan bahwasanya setelah 3 tahun kita ada pandemi COVID ya, itu memang secara umum kita semua tiarap, walaupun tadi Mas Juna ya tadi menyampaikan walaupun pandemi bagi mereka tidak masalah, luar biasa. Nah, ini hari ini kita harus bersama-sama untuk menumbuhkan semangat kita dalam rangka untuk istilahnya UMKM ini bisa eksis kembali. Artinya ketika kemarin sudah ada istilahnya tiarap atau terpuruk karena pandemi kemarin, nah ini saatnya kita harus bangkit. Kita punya semangat. Di Batu Retno tadi sudah disampaikan ada beberapa kelompok-kelompok, ada beberapa keluarga yang sudah tergabung dalam UMKM maupun Sibakul. Ini sebetulnya hari ini yang hadir cuma sebagian saja. Karena keterbatasan juga. Sebetulnya ketika kita kemarin dapat informasi dari Mas Imam itu sebenarnya banyak sekali pelaku UMKM yang ada di Baterno ini. Nah, tentunya kami dari lembaga Dewan otomatis ketika ini UMKM yang ada di Baterno sudah bangkit seperti ini, mari kita dukung, kita kawal program-program atau kegiatan mereka manakala bisa berkembang, lebih maju, lebih pesat. Apalagi tadi Mas Juno menyampaikan untuk untuk pemasaran yang perlu support dan sebagainya. Oke lah, nanti akan kita upayakan, tentunya juga berkolaborasi dengan dinas Mas Wisnu dan tentunya dengan stakeholder yang ada, bagaimana nanti produk-produk daripada ibu-ibu bahwa pelaku UMKM yang ada di Baterno ini benar-benar bisa maksimal untuk pemasarannya. Dan yang tidak kalah penting tentunya kami juga memberikan suatu masukan ataupun saran kepada ibu-ibu pelaku UKM semuanya. Artinya ketika membuat produk ya benar-benar yang bisa bertanggungjawabkan. Kemudian penjenengan seperti tadi yang Mas Juno harus jujur. Ya, kunci suksesnya adalah jujur, ya. Artinya ketika penjenengan semua jujur dan produk yang ditawarkan itu benar-benar bisa membawa magnet bagi pembeli, tentunya ini akan berkelanjutan dan akan membuahkan suatu hasil yang maksimal. Itu Mbak Marta. Pak Katir, boleh nggak contohnya keberpihakan pada UMKM, Pak? Ada produk UMKM apa yang menjadi favoritnya Bapak? Ada. Termasuk Mas Juno tadi, saya juga sering gini, sebetulnya saya sendiri itu sama Mas Juno belum lama kenal, tapi ketika tadi saya melihat produk berjalan, ternyata luar biasa. Yang sering saya beli itu di sana sebenarnya ada. Jadi waduh. Ternyata. Jadi ngefans salah satu produknya ya Pak ya. Kalau gitu nanti kita berdua di belakangnya Bapak ya Pak. Saya juga seneng ini Pak. Begitu. Jadi memang ikut bangga punya sangat bangga, warga yang luar biasa Pak ya. Boleh tepuk tangan dong Bapak Ibu. Matur nuwun Pak Katir. Oke, matur nuwun Pak Katir. Dan mungkin nanti sebelum Mas Moyo kita mau tanya dulu nih, biar lebih kenal tentang potensi apa sih yang ada di sini. Selain yang ada di sini kan sebenarnya sudah banyak, atau jangan-jangan di luar juga masih banyak nih potensi UMKM. Yang potensial banyak banget, seperti tadi disampaikan Pak Katir ternyata di Batu Retno. Monggo Bu. Iya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dipercaya oleh Pak Lurah dari Kelurahan Batu Retno untuk sedikit memberikan penjelasan atau mengisi acara berikut. Setidaknya di Kelurahan Batu Retno itu kita mempunyai banyak UMKM yang mungkin tidak banyak di kalangan luas itu mengetahui. Mungkin perlunya contohnya apa Bu? Ya, contohnya kayak pembuatan minyak atsiri juga, kayak pembuatan bakpia sama wingko kita juga enak. Oh iya. Jadi ini tadi sudah ada sagon Bu. Sagon, ini ya. Ternyata ada wingko juga. Makanya salah satu minyak atsirinya ini jadi permen kayu putih. Kayu putih. Oh, iya. Bu, kalau kelurahan sendiri punya fasilitasi atau punya rencana apa sih untuk mewadahi para pelaku UMKM ini? Salah satunya kalau untuk memasukkan dalam suatu anggaran kami untuk sementara baru kita programkan untuk kedepannya. Untuk sementara kita kaitkan, kita rangkul dalam suatu desa wisata. Kita kan mempunyai Telaga Desa Batu Retno. Jadi kita harapkan dalam Telaga Desa Batu Retno itu semakin ramai dan para UMKM itu terjun langsung dan ikut terlibat dalam kegiatan setiap
program-program yang diadakan di Telaga Desa kami gitu. Oh iya. Karena dengan itu kan sedikit demi sedikit masyarakat sekitar dan masyarakat luas tahu dari sistem mereka berekreasi, menyempatkan waktu untuk ke Telaga Desa kami. Akhirnya mereka mengenal macam-macam produk yang kita miliki. Oke. Jadi kayak diberikan event gitu di sekitar. Jadi pengennya telaga. Sudah ada telaga, terus masyarakat bisa jualan di situ. Jadi kayak bawa jadi wisata tahu ada permen yang kayak gini, ada sagon, ada kayak gitu ya. Jadi timnya Pak Imam tadi ya akan jadikan ini ada desa wisata ya Bu di sini ya. Oh baiklah. Oke. Kalau gitu ke Mas Moyo nih, kalau Terima gitu kasih, gimana Bu caranya ini mengintegrasikan dan kemudian membrandingkan sampai kaget loh yo. Saya terpesona dengan produk-produk yang ada di sini. Mas, langsung ada ide apa, masukan apa nih buat Batur Retno Mas? Jadi gini Mbak Marta, Mas Saat dan Bapak Ibu sekalian, yang sudah ada di sini unik-unik ya. Jadi di zaman ini kita diuntungkan dengan kekuatan internet dan juga sosial media. Jadi bagaimana kita mengenalkan produk kita itu menjadi relatif lebih murah. Zaman dulu kita harus mengeluarkan anggaran ekstra untuk beriklan di media massa. Dan itu tidak murah ya, ada televisi, radio, koran dan lain sebagainya. Saat ini lebih efektif. Tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mengkomunikasikan produk kita kepada khalayak ramai? Seperti Pak Wisnu tadi berkata harus ada pembedanya. Kalau produknya produk massal, semuanya bikin, semuanya seragam, konsumen itu ngeleng-ngeleng itu harus punya sesuatu karakter yang membedakan. Tapi kalau kita tarik ke belakang lagi secara mendasar, kalau boleh saya mengutip pakar branding nasional Mas Dodi Zulkifli itu, ini terkenal. Saya kenal beliau, tapi beliau nggak kenal saya, saking terkenalnya itu. Jadi secara dasar kalau diibaratkan membangun rumah, kita harus punya pondasi. Nanti bangunan di atasnya mengikuti pondasi yang kita bikin. Dalam produk, pondasi kita itu adalah menentukan positioning produk. Daganganku iki tak dol nggo sapa? Apakah konsumen kita itu pasarnya lebar atau sedikit potensinya? Semakin spesifik pasar kita, jelas itu semakin enak kita dalam melangkah. Contohnya ini, wedang uwuh. Ini adalah wedang yang terdiri dari rempah-rempah. Bagaimana kalau kita mengkonsep wedang uwuh ini, saya peruntukkan untuk teman-teman tetangga saya yang suka ngelaju setiap hari. Itu kan spesifik sekali. Iki pokoknya pasarku wong sek ngelaju saben dino biar daya tahan tubuhnya terjaga. Nah, sudah kecekel ya, target pasarku wong-wong laju sak Jogja. Nanti manfaatnya membuat badan terjaga kesehatannya. Itu langkah kita. Langkah berikutnya, kita membuat bangunan. Bangunan itu berupa identitas produk kita. Komunikasi lewat sosial media. Logonya bagaimana? Pesan-pesan yang mau kita sampaikan bagaimana? Misalnya kita mengambil sebuah cerita tetangga kita ngelaju setiap hari, terus dia daya tahan drop, kita kasih ini. Cerita-cerita semacam itu bisa menguatkan produk yang kita miliki. Baik itu disesuaikan. Kalau target pasar kita usia produktif, usia sudah bapak-bapak pengelaju setiap hari, ya bentuk komunikasinya disesuaikan di sosial media. Kemudian yang kedua, pemahaman berikutnya adalah ketika kita iklan itu tidak serta-merta harus laku. Itu yang perlu dipahami Bapak Ibu sekalian. Jadi ada tahapannya. Tahapan pertama itu mengenalkan dulu bahwa wedang uwuh ini memang bisa untuk daya tahan tubuh. Itu diedukasi, dikenalkan dulu. Itu ada waktunya. Nanti kalau misalnya lewat story WA setiap hari Bapak Ibu mengenalkan wedang uwuh ini, suatu saat ketika teman kita di kontak WA kita butuh, pasti ingat. Ini yang membuat wedang uwuh, boleh angkat tangannya Bapak atau Ibu? Pak Apri. Pak Apri. Mungkin Pak Apri setiap hari bisa bercerita bagaimana wedang uwuh ini memang aman untuk dikonsumsi setiap hari misalnya. Terus khasiatnya memang untuk daya tahan tubuh. Pak Ari sudah mengkondisikan bahwa ini pasarnya memang untuk pengelaju yang setiap hari wirawiri naik motor. Itu kan
target pasarnya cetro itu loh Pak. Jadi dalam melangkah menjadi lebih mudah Pak. Jadi kalau mau nginceng, saya itu mau nginceng manuk atau iwak atau kancil atau apa itu jadi spesifik. Semakin spesifik, semakin mudah Pak Apri melangkah untuk ke tahapan komunikasi produk berikutnya, disesuaikan itu ya. Misalnya ini juga oleh-oleh. Oleh-oleh itu misalnya kita taruh target pasar wisatawan yang berkunjung di Jogja. Kebetulan kan mengenalkan motif batik juga. Nah, kalau target pasarnya sudah kita ngen-ngen, sudah kecekal wisatawan. Kemudian kita tinggal membangun narasi di sosmed. Kita cerita tentang wisata potensi di sini. Kemudian nanti di endingnya dikasih, jangan lupa kalau piknik ke sini cemilannya ini. Jadi saling terkait. Nanti begitu ingat Jogja, ingatnya oleh-oleh roti batik. Jadi ada konsep yang Bapak Ibu pahami terlebih dahulu. Jadi yang perlu diingat itu, kita iklan tidak serta-merta harus payu. Jadi ada tahapannya Bapak Ibu. Ngenal ke dulu, membangun cerita, bagaimana produk kita diingat dan mudah dieleng-eleng oleh konsumen atau calon pembeli kita. Mungkin secara umum garis besarnya seperti itu. Nanti lama-lama membentuk yang namanya branding. Branding itu persepsi di mata konsumen. Ketika dia ngelaju setiap hari, yang dieleng-eleng wedang Pak Apri. Nah, itu bagaimana kita membangun komunikasi lewat sosial media yang saat ini dipermudah. Tapi itu tadi yang digentiko Pak Wisnu, harus ada pembedanya. Semakin spesifik, semakin mudah kita melangkah strategi apa yang akan kita lakukan. Mungkin kira-kira begitu Bapak Ibu dan juga Mbak Marta Mas. Luar biasa. Terlihat pandai ya. Boleh tepuk tangan untuk Mas Moyo. Biasanya enggak, Wo. Biasanya enggak, mulia yo karo aku iku. Sak omah ya karo Moyo. Tapi luar biasa. Ini tapi dia belajar, kamu enggak soalnya. Karena dia belajar dari saya. Aku meneng bae mulakno. Jadi tapi begitu Moyo cerita tadi, saya ada langsung ide apa? Dapat ide untuk Mr. Wawan ini. Apa misalnya apa? Mr. Wawan angel ya, bakpia ini kan kukus batik. Bakpia kukus. Kenapa enggak langsung roti batik? Dari Jogja kan jelas loh. Kan ora perlu iki ngerti kukus apa bakpia. Ini nek roti iki mesti bentuke ngene batik. Roti batik itu kan gampang dieling-eling. Nanti bentuk pengenalannya bisa lewat tempat-tempat wisata, ada liputan, bawa cemilan itu. Kesandung roti batik. Nah, gitu kan out of the box gitu loh. Masa yuk kesandung roti Mas. Ya maksudnya roti batik kayaknya tuh lebih enak Waheng roti batik. Waheng betul roti ini. Nah ini cuma usulan ya Bu, biar pencerahan. Oh ternyata banyak ya. Jadi lebih cepat, leblebih mudah dan lebih cepat diingat maksudnya gitu ya. Kayaknya belum ada ya di Jogja roti batik. Belum ada. Nanti kalau mau ya bilang saya dulu ya Bu. Roti batik. Maksudnya bilang apa? Lebih khas lagi roti batik Batur. Wah, roti batik. Nah, roti batik BR Baturetno. Roti batik Baturetno. Oke, boleh nih Pak. Jadi yang penting paham dulu target pasarnya siapa, untuk siapa itu loh. Oke, luar biasa. Iya, Mas menarik. Moyo. Makasih Mas Moyo. Sama-sama, jangan terlalu dipikirkan Pak. Yang mikirkan nanti Pak Katir ya. Ini programnya. Pak Wisnu juga nggak mikir kok. GR ya saya berarti. Pak Wisnu juga ngikut Pak Katir. Oke, luar biasa. Tapi masukan itu memang harus nggak usah serius-serius ya. Yang disampaikan Mas Moyo ini nggak serius sebenarnya. Benar, nggak serius. Tapi kalau dilakukan tuh hasilnya bisa luar biasa. Tergantung Bapak Ibu bagaimana melakukan memberi treatment ke produknya masing-masing. Karena kan produk kan macam-macam ya Mas Moyo perlakuannya. Perlakuan dan peruntukannya. Nah itu makanya kita bisa melakukan di roti, di fashion, di apa saja itu tergantung peruntukannya. Jadi sebenarnya ini yang lebih penting lagi adalah Bapak Ibu ini luar biasa, punya kreativitas yang juga hebat. Nanti gimana bisa berkolaborasi, belajar bareng. Kalau pengen belajar yang paling gampang itu daftar Sibakul Bapak Ibu, karena di situ sudah banyak pelatihan-pelatihan yang nanti akan diberikan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Iya. Dan satu lagi informasi yang penting juga, di belakangnya Pak Katir itu mohon maaf itu banyak tulisan media sosial. Medianya, nah, Dinas Koperasi UKM. Itu di follow biar tahu informasinya, karena nggak mungkin nanti Pak Wisnu datangi kulon niki wonten info saking dinas, kan sekarang udah enggak. Sekarang itu dari info Instagram itu misalnya. Sekarang ada pelatihan inkubasi kayak gini. Nanti tinggal
siapa yang informasinya. cepat dapat informasinya, mungkin dia yang beruntung untuk mendapatkan pelatihannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak usah menunggu Bapak Ibu ya, langsung kalau aja nunggu akses. nggak bakalan ketemu nanti. Pokoknya Bapak Ibu yang aktif, cari media sosialnya, cari yang sesuai kebutuhannya, ikuti, dan Bapak Ibu akan naik kelas. Iya, nah biar semangat, biar Pak Katir nih 1 menit Pak, berikan semangat buat masyarakat yang ada di sini, monggo Pak. Terima kasih Mbak Marta. Jadi dalam kesempatan ini tentunya kami sangat berharap dan mengharapkan Bapak Ibu pelaku UMKM yang di Baturno ini monggo tetap semangat, tetap bekerja dan berkarya. Mudah-mudahan apa yang Anda dapatkan hari ini nanti bermanfaat untuk usaha panjenengan ke depan. Amin. Ini satu langkah yang kita boleh lakukan hari ini, nantinya akan bermanfaat untuk ke depan gitu ya Pak Katirnya. Tepuk tangan dong. Matur nuwun Pak Wisnu atas kehadirannya. Nanti mungkin pada kalau ini ketemu kan nggak japri ya, tapi one on one. Wah, masa keren. Boleh tanya-tanya ke Pak Wisnu ya langsung. Kalau enggak juga ada Mbak Rosa di sana. Pak Katir matur nuwun. Sekali lagi boleh ada di sini dan dikenalkan oleh UKM hebat yang ada di sini. Mas Moyo. Besok kita pertimbangkan ikut lagi ya. Sesuai dengan arahan Pak Katir dan Pak Wisnu dulu ya. Iya, lah ini yang ngedok di sini, yang menjalankan di sini ya, tergantung penilaian. Kolaborasi. Iya. Dan Budian matur nuwun, sampaikan ke Pak Lurah, matur nuwun kita boleh ada di sini dan tetap semangat ini Pak Lurah dan jajarannya untuk terus mendukung UMKM kita ya Bu. Iya. Adalah mencintai produk dalam negeri. Ternyata saya juga mau Pak. Aku iki bela. Iki dudu ngone. Oke, luar biasa. Terima kasih dan semuanya. Apresiasi untuk Bapak Ibu semuanya pastinya. Saya dan Aat ikut bangga menjadi bagian, minimal punya teman kenalan ya. Betul, karena temannya banyak itu ternyata keuntungannya juga banyak. Iya, salah satunya adalah setelah ini ya. Iya, setelah ini kita kan jadi kenal yang punya galeri depan. Iya. Baik, terima kasih banyak dan hari ini semoga bermanfaat. Tetap terus menyemangati diri dan menyemangati sekitar untuk kita terus berkolaborasi dan bersinergi. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Dari Sarasehan Sibakul, UMKM kita harus tetap hebat, maka kita harus terus menyemangati. Kita yel-yel bareng UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Langsung kita tampilkan Laras Production. Baik, diucapkan selamat siang Sugeng Rawuh, Bapak Ibu tamu undangan, Sugeng lenggah, perkenalkan kami dari Konco Laras Pro Yogyakarta, menemani Bapak Ibu sehari di acara Sarasehan Sibakul Jogja. Ya, satu buah tembang salam hangat dari Konco Laras Pro Yogyakarta. Sapi angan-angan tresno dibalas tresno nyatane tresno dibalas matur wis nyaman ngeki harapan kowe malah ngilang. Melungo angin bertahan lorong, nyoba selalu ono meski kowe ra ono rasa si jebol rasa dewe tajot nyaman ngeki harapan kowe milih
bagian sing larani aku wae. Langit tebatan utani sayang terus kelapus tekan hatiku jedai karo aku tapi hatimu tinggu wong liya. Wis seleramu sing lagi butuh hiburan. Aku sing sayang, aku sing berjuang. Bagianmu kaya biasane, bagian sing larani aku wae. Wis seleramu sing lagi butuh hiburan. Aku sing